Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk berbagai praktik baik di SDIT Darul Hikmah yang sudah saya laksanakan. Salah satu praktek baik yang akan ingin saya bagikan adalah tentang pembelajaran diferensi. Di sini pembelajaran ini kami melakukan dengan judul pembelajaran diferensi pada SDIT Darul Hikmah pada kemampuan literasi dan numerik pada kelas bawah. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran diferensi itu. Pembelajaran diferensi di sini adalah pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan siswa. Apa kebutuhan siswa itu? Ketika pembelajaran diferensi itu difokuskan apa yang dibutuhkan oleh siswa itu. Langkah-langkahnya apa saja ketika pembelajaran diferensi itu? Yang pertama, yaitu harus menentukan tujuan pembelajarannya. Kenapa kok harus ditentukan tujuan pembelajarannya? Supaya tahu, oh ini loh siswa ini membutuhkan apa. Oh ini siswa ini membutuhkan apa. Jadi ketika pembelajaran diferensi, mudah untuk melaksanakan, mudah untuk diterapkan karena tahu yang dibutuhkan oleh siswa itu apa. Yang kedua adalah melakukan tes diagnosis. Apa sih tes diagnosis itu? Tes diagnosis itu adalah tes di mana untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kenapa kok harus diadakan tes diagnosis ini? Yaitu digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Sehingga ketika kita mengetahui kemampuan awal siswa, jadi kita tahu, oh ini loh siswa ini membutuhkan apa, oh siswa ini juga membutuhkan apa. Dengan adanya tes ini, maka kita mengetahui langkah apa yang akan kita gunakan untuk menanggapi, untuk menindaklanjut siswa tersebut. Nah, salah satunya ketika pembelajaran diferensi ini di kami karena menggunakan untuk mengetahui kemampuan awal literasi dan numerik, maka kami menggunakan tes diagnosis ini yang digunakan untuk mengetahui kemampuan literasi pada anak dan kemampuan numerik pada anak. Karena di sini kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa itu harus diketahui dulu. Setelah diketahui dari kemampuan awal itu, maka dibuatlah kelompok-kelompok. Nah, karena ini adalah kemampuan-kemampuan yang akan dites adalah kemampuan literasi dan numerik, maka dibuatlah kelompok 1, kelompok harimau. Nah, kelompok harimau ini adalah kelompok yang memiliki kemampuan baca yang kurang. Oh, kelompok singa, kelompok di mana kemampuan membacanya, menulisnya itu kurang. Nah, yang ketiga adalah kemampuan menghitung. Jadi dibuat kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuan yang kurang yang dimiliki oleh siswa. Kenapa kok kami memberikan nama kelompok-kelompok itu tidak, oh ini kelompok literasi, oh kok ini kelompok numerik, oh ini kelompok menghitung? Tidak. Ini kami membuat seperti ini supaya anak tidak minder. Oh, saya dikasih kelompok membaca, saya kurang membacanya lah, supaya istilahnya meminimalisir keadaan seperti itu, maka kelompok-kelompok yang kami buat adalah kelompok nama-nama hewan. Lah, baru nanti ketika pembelajaran itu diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya kelompok singa yang tadi yang kurang membacanya, maka nanti diberi pembelajaran yang istilahnya pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan anak, yaitu adalah membaca. Nah, di sini juga metode menulis. Di sini anak juga kurang menulisnya. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan anak yang kurang kemampuan menulisnya. Yang ketiga adalah kemampuan anak yang kurang menghitungnya. Nanti diberi sesuai dengan kebutuhan anak-anak menghitungnya seperti itu. Nah, apakah pembelajaran diferensi di sekolahan kami tidak mengalami kendala?
Tentu saja kendala itu pasti ada, tetapi bagaimana cara mengatasinya, bagaimana kita istilahnya tanggap selalu untuk meminimalisir kondisi di mana pembelajaran itu mengalami kendala. Lah, apa yang harus kita lakukan? Lah, salah satunya adalah bagaimana kendala-kendala itu diketahui dulu. Loh, kadang anak itu sudah mulai bosan untuk pembelajaran calistungnya itu. Anak-anak juga sudah mulai moodnya kurang lah, seperti itu bagaimana? Nah, harusnya seorang guru itu mengetahui teknik-teknik bagaimana untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Salah satunya adalah di kami adalah membuat metode-metode pembelajaran yang dimana di situ itu pembelajarannya yang sangat menarik. Salah satunya adalah metode yang menggunakan gambar. Nah, metode-metode gambar itu bisa diterapkan di kelompok baca, diterapkan dalam kelompok menulis, diterapkan dalam kelompok menghitung. Nah, semuanya menggunakan metode gambar, tetapi dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Ketika di kelas membaca, gambarnya ditunjukkan, ini gambar apa? Nah, gambarnya di bawahnya ada tulisannya. Nah, di situ tulisannya itu bisa dibaca oleh anak secara mandiri. Terus ketika ada gambarnya juga, ketika kelas menulis itu diberi gambar tetapi ditambah tulisannya. Anak-anak berlatih untuk menulis. Lah, di kelas menghitung itu ada beberapa gambar, ada gambar-gambar seperti itu. Lah, nanti anak disuruh menghitung. Lah, itu dengan metode-metode yang menarik itu diharapkan pada pembelajaran diferensi itu bisa menyenangkan dan bisa istilahnya sesuai, pemberiannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketika pembelajaran diferensi ini disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki awal pada anak, maka kita akan tahu istilahnya kebutuhan anak apa yang akan dibutuhkan. Jadi pembelajaran pada diferensi ini akan menyenangkan bagi siswa dan anak sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti itu. Sekian, terima kasih.